Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. 4 tahun vakum, Aura Kasih kembali main film. Setelah vakum hampir 4 tahun, Aura Kasih akhirnya kembali ke industri perfilman Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Aura Kasih akan membintangi film horor yang berjudul Rumah Iblis. Dalam film tersebut, ibu dari satu anak ini akan berperan sebagai Maya, istri dari Bayu, yang diperankan oleh Alex Abad yang tengah hamil. Aura Kasih mengungkapkan bahwa ia tertarik bergabung dalam proyek film ini karena alur cerita yang menarik. Selain itu, waktu produksi yang relatif hanya sebentar di daerah Yogyakarta juga menjadi pertimbangannya. Sementara itu, Aura Kasih mengaku tidak punya alasan khusus mengapa memilih comeback dalam film horor. Selama vakum, mantan istri Erik Amaral ini memang mendapatkan banyak tawaran bermain film mulai dari drama hingga horor. Namun karena saat itu Aura Kasih masih fokus mengurus anaknya, ia tidak menerima tawaran tersebut. Berikut wawancara dengan Aura Kasih. Kan udah lama nih nggak syuting, alasannya mau kembali syuting apa sih? Karena kangen pengen syuting atau seperti apa? Iya, pertama ya pasti kangen ya. Yang pasti yang pertama kangen syuting karena menurut aku udah cukup. Aku vakum ini udah 4 tahun gitu kan, karena kepotong pandemi juga. Di situ juga aku fokus sama perkembangan anakku, dan sekarang anakku udah lumayan, udah agak besar ya, 3,5 tahun udah sekolah. Jadi menurutku ya kayak apa salahnya lah gitu. Maksudnya aku juga comeback lagi ke dunia entertainment dan anakku juga masih bisa menjalankan hari-harinya sekolah gitu. Berarti kemarin memilih vakum itu karena anak gitu ya? Iya, aku memilih vakum karena mau ngurusin anak juga, terus juga kan pandemi juga kan, jadi ya kepotong itulah 4 tahun lumayan kan. Kenapa ini kan memilih comeback-nya di horor nih, dan mungkin apa sih yang dikangenin dari syuting film horor? Oke, jadi sebenarnya tahun lalu juga ada beberapa ya tawaran dari drama, horor, thriller gitu loh, dan mungkin kan waktunya nggak ketemu. Dan yang tadi aku bilang, tahun lalu ini belum saatnya untuk aku comeback, belum saatnya aku syuting lagi karena memang kan anakku masih agak kecil kan. Nah sekarang ini kayaknya waktu yang tepat lah untuk aku balik. Toh juga syutingnya juga nggak begitu lama gitu loh, jadi aku bisa bagi waktunya lah sama di rumah sama anak. Nah, mulai nanti kan akan syuting nanti di Jogja. Nah itu nanti anak sendiri seperti apa dijagain? Kan biasanya nggak pakai babysitter. Ada keluarga aku datang ke Jakarta, jadi atau mungkin nanti kan di pertengahan tuh juga aku ada balik ke Jakarta karena ada manggung lah gitu. Mungkin nanti aku ajak beberapa hari untuk refreshing juga buat jalan-jalan sambil aku syuting. Gaura perannya di sini jadi siapa? Ada khususnya apa dalam ini, Mbak? Oke, di sini aku jadi Maya, ibu hamil yang punya anak 2, mau 3 ya karena posisinya lagi hamil. Jadi di sini sebenarnya Maya ini banyak diteror lah dengan banyak teror yang menyeramkan lah gitu. Jadi di sini itu si Maya itu diuji psikologinya gitu. Kebanyakan orang lagi hamil terus banyak teroran, banyak dihantuin gitu. Jadi kan sementara Bayu itu orangnya rasional banget, yang dia kayaknya agak nggak percaya. Jadi menurut dia nih karena lu hamil aja kali, hormonal, jadi dikit-dikit takut, dikit-dikit bete, dikit-dikit sedih gitu loh. Jadi di sini paling susahnya susahnya karena selama 4 tahun kan aku nganggur nih, nggak pernah syuting lagi, jadi aku harus mulai lagi dari nol untuk belajar acting lagi gitu aja sih. Grogi nggak sih, Mbak? Sempat kan suatu vakum 4 tahun gitu. Grogi nggak sih pas awal mulai pas reviewnya? Groginya kita kalau sebenarnya otak tuh kalau nggak banyak dipakai buat mengingat sesuatu ya mungkin agak menurun ya ininya ya cara kerjanya otak kita gitu. Jadi
Berita selanjutnya datang dari Angelina Sondak yang senang bisa temani sang ayah hingga tutup usia. Angelina Sondak berusaha tetap tegar setelah Lucky Sondak meninggal dunia pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Lucky Sondak adalah ayah Angelina Sondak. Sambil meneteskan air mata, perempuan yang akrab disapa Angie itu menceritakan kisah menjaga waktu terakhir ayahnya sebelum tutup usia. Jenazah ayah Angelina Sondak disemayamkan di rumah duka abadi sebelum dimakamkan. Angelina Sondak pernah memohon untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya setelah dibebaskan dari penjara. Angelina Sondak pernah mendekam 10 tahun di penjara karena melakukan tindak korupsi saat masih menjadi anggota DPR. Meski hanya 7 bulan menjaga ayahnya, Angelina Sondak tetap bersyukur terus menemani Lucky Sondak. Angelina Sondak menangis ketika tiba di rumah duka abadi kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Senin siang. Ia terlihat mendatangi rumah duka dengan mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari kerudung hingga sepatunya. Para pelayat terlihat memeluk erat istri almarhum Ajima Said itu sebagai bentuk memberikan kekuatan dan bela sungkawa. Berikut wawancara dengan Angelina Sondak. Apa caranya? Jadi menunggu kakak ipar saya. Nah, untuk dimakamkannya gimana? Itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang beroperasi kan. Mungkin nanti dapat kabar dari mereka. Dan mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan informasikan. Kabarnya hari Rabu benar nggak sih? Mungkin ada beberapa kejadian yang memang akhirnya harus menunggu hari Rabu gitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lagi susah juga kan di sana, paling nggak dia ingin katanya mau ikut pelatihan online. Tapi kalau boleh tahu anak-anak hari ini kenapa tidak hadir? Kianu memang nanti datang untuk ibadah nanti. Sementara Kianu memilih untuk yasinan, mungkin kan di sini kan lebih apa kan Nasrani, jadi kita melakukan kebaktian untuk Kristen. Jadi ayah saya meninggal jam 17.30 di usia 78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat stroke ringan. Jadi pada saat saya di dalam kena serangan jantung ringan. Hasil check up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, ada gula juga. Jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan yang dialami oleh almarhum. Pak, rencananya dimakamkan di mana, Mbak? Ini masih akan didiskusikan menunggu kakak ipar saya datang nanti, dan ada 2 cucunya opa kan yang masih ada di luar negeri, nanti akan diinformasikan selanjutnya. Benji ini kan dikatakan kalau apa-apa tuh kayak semacam nungguin Mbak Enji dulu ya. Seperti apa? Nungguin Mbak Enji keluar dari pesantren. Ya siap. Alhamdulillah aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengurus mama dan papa. Jadi kan memang doanya saya waktu di dalam, ya Allah, saya ingin bertemu dengan mami papi dalam keadaan sehat walafiat dan izinkan saya untuk membahagiakan mereka. Sebagai manusia pengennya sih masih mau ngebahagiain lebih lama lagi ya, tapi mungkin Allah memberikan sekitar 6-7 bulan ya bagi saya untuk akhirnya bisa pagi ketemu opa, siang ketemu, malam ketemu, saya masih bisa buatin sarapan buat Dedi.
Berita selanjutnya datang dari pedangdut tanah air Dewi Persik resmi laporkan fans fanatik Leslar ke polisi. Belakangan ini sosok Dewi Persik diserang oleh penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tak sedikit pula yang memberikan ujaran kebencian kepada DP atau Dewi Persik. Tak tinggal diam, Dewi Persik pun melaporkan sejumlah akun penggemar Leslar itu. Dewi Persik ditemani dengan kuasa hukumnya melaporkan penggemar fanatik Leslar. Penggemar Leslar yang dinilai melempar fitnah ini akan dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan Dewi Persik dan kuasa hukumnya. Oknum yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami, dan juga ada beberapa kata yang memang itu tidak benar dan sudah kita laporkan. Kita menggunakan laporan memakai undang-undang IT. Kemudian beberapa saksi yang sudah kita ajukan akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini juga ada satu saksi yang sudah diperiksa, ada dua juga sudah diperiksa. Kemudian nanti untuk sisa tambahannya akan kita lanjutkan di mungkin dalam waktu minggu ini akan segera kita hadirkan. Oke? Mungkin dari Mami Devi ada yang mau disampaikan tadi dalam tadi pemeriksaan kalau melapor gitu, berarti udah deket ya selama ini kan udah sabar, Bang Sandi udah nahan terus gitu, dan mungkin sekarang sudah ya bukan nggak sabar, saya tetap memaafkan, tapi hukum tetap terus berjalan. Saya tidak akan pelin-pelan kok. Nih, kata-kata apa sih yang Mami berarti memuncak akhirnya bilang Bang Sandi? Nggak bisa ditolerir. Seperti udah dilihat, pasti teman-teman udah lihat kan, lihat sendiri aja sudah. Nanti mungkin lebih jelasnya dari pihak kepolisian akan menjelaskan, ada humas. Yang pasti isi dari BAP itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena memang sudah tadi disampaikan langsung sama Mbak Dewi kepada pihak penyidik. Jadi ada berapa akun yang dilaporkan? Berarti yang dilaporkan? Ya kurang lebih seperti saya sampaikan ada beberapa, 3 sampai kurang lebih. Untuk saksi siapa aja dari Mami atau Saksi dari saya dan juga ada dari beberapa orang yang mau jadi saksi yang kebetulan yang ngetek-ngetekin saya gitu. Mami mungkin dibilang tuding iri dengan Lesti, mungkin tanggapan Mami seperti apa sih? Kan pokok permasalahannya bukan itu kan sayang. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya itu cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok nggak ada yang diserang? Saya tuh diserang membabi buta loh. Saya nggak pernah bilang Lesti hamil duluan loh. Tapi mereka yang baper sama saya. Ada orang yang bilang, hei mending Lesti punya anak daripada kamu mandul nggak punya anak. Kamu 3 kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau nggak salah saya di akun itu. Hei Riko, nggak apa-apa. Saya itu kan nggak hamil, yang penting saya nggak hamil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang nggak tahu saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Karena zamannya saya dulu masih belum ada pasalnya, belum ada undang-undangnya gitu. Kan 2016 baru ada ya Bang Mas. Iya. keberadaan adminnya udah ketahuan belum Bang? Masih dalam tahap penyelidikan katanya masih. Ya. Oke. Kan harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya, bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya, tapi harus melalui prosedur. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucur-kucur datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau nggak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi, walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana. Berita selanjutnya datang dari Kevin Aprilio bantah keterkaitannya dengan kasus robot trading Net 89. Musisi sekaligus pemain keyboard via retail Kevin Aprilio terseret dalam kasus di dunia trading di robot trading Net 89. Kevin mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai penyimpangan yang terjadi pada aplikasi tersebut. Kevin mengakui bahwa penyimpangan yang terjadi di dalam internal aplikasi robot trading itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Kevin terkejut karena namanya ikut dilaporkan kepada pihak berwajib hanya karena ikut mempromosikan aplikasi tersebut.
Karena namanya terseret, Kevin mengatakan bahwa dirinya merasa hal tersebut tidak adil karena sudah dituduh ikut menipu. Berikut wawancara dengan Kevin Aprilio. Boleh kecilin nggak? Lagi tuh lagi. Hasilnya disatuin atau dua ini. Hasilnya. Kenapa? Yang itu. Yang ini nih. Dikurangin time-nya. Apa masuk angin kita. Yuk. Coba ulang lagi. Oke, sudah aman ya? Aman Bang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan, media, baik dari TV, media cetak, media online, dan radio semuanya yang saya hormati, yang sudah mengawali karir saya, Widi maupun Bang Minola dari dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nunggu juga, yang jauh-jauh juga. Di hari yang bahagia ini saya ingin memberi klarifikasi, nanti yang mungkin akan dipaparkan sama abang saya, Bang Minola, pengacara senior saya ini, dan klarifikasi mengenai berita-berita yang sekarang beredar di media manapun. Jadi pada dasarnya nanti Bang Minola akan memaparkan, mungkin saya nanti akan menambahkan sedikit juga dari sisi saya. Jadi mungkin Widi juga mungkin akan bicara sedikit juga. Oke, mungkin dari kita aja Bang ya. Oke, silakan ya Bang. Iya, jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media kepada klien saya Kevin terkait dengan masalah kasus robot trading ya, kalau nggak salah ya. Robot trading di mana beritanya di beberapa minggu belakangan ini adalah ada beberapa selebritis atau pesohor di Indonesia ini, pesohor di Indonesia yang katanya dilaporkan terkait dengan masalah kasus robot trading ya. Kalau kita lihat dan kita cermati, ini juga menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa kok sampai Kevin dan teman-teman yang lainnya itu dilaporkan? Kalau melihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, dari apa yang kami pelajari, kami riset dan kami cermati, Kevin bukan bagian daripada perusahaan tersebut. Ya, bukan bagian dari perusahaan robot trading tersebut. Ya. Kevin juga bukan orang yang artinya itu memiliki kaki atau networking atau apapun namanya dalam bisnis ini yang keterlibatan orang itu secara langsung ya. Secara langsung itu karena Kevin. Ya. Kevin hanya berteman, kalau nggak salah begitu ya, berteman dengan pemilik perusahaan itu dan pemilik salah satu yang menjalankan bisnis tersebut ya, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut berteman, dan namanya teman pasti saling support dan saling dukung, itu satu hal yang wajar ya. Berita selanjutnya, fans Leslar yang dilaporkan oleh Dewi Persik terancam 8 tahun penjara. AKP Nurma Dewi juga membenarkan bahwa Dewi Persik telah melaporkan wanita yang menghinanya ke Polres Jakarta Selatan. Dewi Persik melapor atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Nurma Dewi menyampaikan bahwa Dewi Persik melaporkan karena dirinya dijelekan oleh fans Leslar tersebut. Tidak terima dengan fans Leslar yang menjelekan dirinya, Dewi Persik pun mengambil tindakan hukum. Lebih lanjut, AKP Nurma Dewi menyampaikan bahwa Dewi Persik melaporkan fans Leslar dengan pasal pencemaran nama baik atau pasal 310 KUHP dan Undang-Undang ITE. Diketahui ancaman penjara tersebut adalah 8 tahun. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Orang mungkin soal apa mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi saudari kita DM atau alias DP sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Adapun yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Ya, jadi sudah melaporkan. Kemudian yang dilaporkan adalah mengenai mengolok-olok atau memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya.
Kenapa akhirnya dari situ untuk saudara kita DM atau alias DP melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tadi kan dituding melontarkan fitnah, mungkin yang disorot dari dilaporkan ini fitnahan yang bagaimana? Ya itu yang kalau DP ya DP melaporkan pencemaran nama baik yang jelas. Jadi dari kalimat-kalimat yang tidak pantas yang disebutkan terhadap dirinya itu yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk itu DP melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Kalau kalimat yang disorot ada nggak? Ya untuk itu kata-kata yang tidak pantas, yang jelas kata-kata yang tidak pantas yang dilontarkan kemudian disebarkan lewat medsos ya. Jadi adapun barang bukti adalah flash disk, kemudian capture, lanjut ada video itu. Untuk tadi ada saksinya ditanya ada 2 saksi. Ya jadi laporan kita terima. Kemudian untuk selanjutnya nanti penyidik yang jelas akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur aturan yang ada ya. Pasal yang dikenakan dan ancaman. Ya, pasal yang dikenakan adalah pencemaran nama baik atau 310 KUHP kemudian dengan Undang-Undang ITE ya. Jadi ancamannya 8 tahun penjara. Cukup nomor laporannya sudah keluar? Ya untuk laporan saudari kita DM atau DP sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.